Ketika Arman Pratama tiba di desa terpencil di pegunungan Flores, dengan jasnya yang penuh debu dan mobil SUV hitamnya terparkir di ujung jalan tanah karena jalan sempit itu tidak bisa dilalui lebih jauh, apa yang ia lihat di depan rumah kayu sederhana itu membuat napasnya seakan terhenti. Putrinya, Nadira Putri, berada di sana memeluk erat neneknya, Siti Aminah, dan ketika gadis kecil itu melihatnya, bukannya berlari menghampiri ayahnya, ia justru semakin merapat ke tubuh neneknya seolah-olah Arman Pratama adalah sesuatu yang berbahaya. Apa yang telah terjadi pada anak itu sampai ia takut pada ayahnya sendiri? Mengapa ia melarikan diri dari rumah mewah untuk kembali ke rumah tanpa listrik dan tanpa air mengalir? Dan apa yang disimpan oleh nenek tua itu di dalam sebuah toples kaca di altar kecilnya? Sebuah rahasia selama 4 tahun yang jika terbongkar akan mengubah segalanya. Kisah ini tidak seperti yang terlihat dan akhir ceritanya tidak akan pernah diduga. Ini bukan hanya kisah seorang anak yang melarikan diri dari rumah ibu tirinya yang kaya. Ini adalah kisah seorang ayah yang kehilangan arah, seorang wanita yang menjadikan uang sebagai sangkar, dan seorang nenek yang menyimpan kebenaran di tempat yang tidak pernah dicari siapapun. Pada akhirnya kalian akan mengerti mengapa kembali ke rumah sederhana adalah tindakan paling berani yang bisa dilakukan seseorang. Tetapi untuk memahami bagaimana semua ini terjadi, bagaimana seorang ayah berdiri dengan jas berdebu, seorang anak memeluk neneknya, dan sebuah toples kaca menyimpan rahasia, kalian harus mengenal tempat asal anak itu terlebih dahulu. Desa Wairebo tidak ada di peta. Hanya sekitar 20 rumah kayu yang menempel di lereng gunung. Jalan tanah yang berkelok di antara pepohonan dan kesunyian yang begitu dalam sampai suara angin yang berubah arah pun terdengar jelas. Satu-satunya warung kecil di desa, milik Pak Budi Hartono, memiliki telepon lama yang menjadi satu-satunya alat komunikasi yang berfungsi di seluruh desa. Tidak ada sinyal, tidak ada air mengalir, listrik datang dan pergi sesuka hati. Di rumah paling ujung jalan, yang paling tua dengan atap seng tambalan, tinggal Siti Aminah bersama cucunya Nadira Putri. Saat itu Nadira Putri baru berusia 7 tahun dan sudah bisa membantu memasak nasi di dapur sederhana. Setiap pukul 5 pagi Siti Aminah menyalakan tungku kayu dan gadis kecil itu duduk di sampingnya. Awalnya hanya melihat, lalu membantu, lalu mencoba sendiri walau hasilnya tidak rapi. Namun Siti Aminah selalu tersenyum seolah semuanya sempurna. Pagi mereka selalu sama dan justru itulah yang membuatnya indah. Suara ayam kampung, aroma nasi hangat, sambal, dan kebersamaan sederhana yang penuh cinta. Suatu pagi Nadira Putri bertanya apakah ibunya juga memasak seperti itu. Siti Aminah masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah foto lama yang sudah pudar. Di dalamnya ada seorang wanita muda dengan senyum yang sangat mirip dengan Nadira Putri. Namanya Lestari Dewi. Ia memiliki mata yang sama denganmu, kata Siti Aminah. Mereka tertawa bersama. Tetapi ketika Nadira Putri pergi memberi makan ayam, Siti Aminah tetap memandangi foto itu dengan tatapan yang dalam seolah meminta izin pada anaknya yang telah tiada untuk terus merawat cucunya. Lestari Dewi telah meninggal ketika Nadira Putri masih berusia 2 tahun. Sebuah penyakit yang awalnya tanpa ringan namun berakhir dengan perpisahan selamanya di pemakaman desa setelah kepergian Lestari Dewi. Arman Pratama tidak pernah benar-benar menjadi orang yang sama. Ia pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai buruh bangunan dan meninggalkan putrinya Nadira Putri bersama ibunya Siti Aminah. Hanya sementara sampai saya stabil. Bu, katanya waktu itu, setiap bulan ia mengirim uang dan sesekali pulang, kadang 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali. Menempuh perjalanan panjang membawa bahan untuk memperbaiki atap rumah yang tak pernah benar-benar selesai ia perbaiki. Siti Aminah selalu berkata tidak perlu, yang penting tidak bocor sudah cukup. Tetapi Arman Pratama tetap bersikeras, seolah kemiskinan adalah hutang yang harus ia bayar dengan rasa malu. Setiap malam Siti Aminah mendudukkan Nadira Putri di dekat altar kecil dan menceritakan tentang kakeknya Hadi Santoso, seorang penggembala kambing yang pendiam, yang meninggal karena serangan jantung saat Arman Pratama berusia 19 tahun dan meninggalkan satu kalimat yang terus diulang seperti doa. Orang kaya punya banyak hal, tapi orang miskin punya orang-orang yang mereka cintai. Nadira Putri mengangguk walau belum sepenuhnya mengerti. Namun kalimat itu tertanam dalam dirinya seperti benih yang suatu hari akan menjadi penopang hidupnya. Kamar kecilnya hanyalah bagian rumah yang dipisahkan oleh tirai kain. Dengan kasur tipis, selimut sederhana, satu gaun tergantung di paku. Gambar di dinding dirinya dan Siti Aminah dikelilingi ayam kampung. Dan di bawah bantalnya tersimpan foto Lestari Dewi. Di sampingnya sebuah boneka kain buatan Siti Aminah dari sisa kain. Dengan satu mata lebih besar dari yang lain, yang dipeluknya setiap malam seolah itu adalah harta paling berharga di dunia. Dan memang itu yang paling berharga baginya. 3 tahun kemudian Arman Pratama datang pada suatu hari Jumat yang berbeda. Dengan kemeja baru,
celana rapi, dan aroma parfum manis yang terasa asing di dalam rumah itu. Dari mana pakaianmu, Nak? Tanya Siti Aminah sambil menyajikan makanan seperti biasa. Dari tempat kerja. Bu, jawabnya, sebuah kebohongan yang jelas terlihat. Seorang ibu selalu tahu ketika anaknya berbohong. Dan Nadira Putrilah yang mengatakan apa yang tidak diucapkan neneknya. Ayah baunya aneh, Arman Pratama tertawa, tetapi tawanya tidak sampai ke mata. Pada hari Minggu berikutnya ia berdiri di depan pintu dan mengaku, "Saya bertemu seseorang, Bu, namanya Clara Wijaya." Siti Aminah hanya mengangguk. Malam itu di depan altar ia berkata pada foto Hadi Santoso, "Jagalah anak kita, karena dari sini saya sudah tidak bisa lagi." 3 minggu kemudian Clara Wijaya datang ke desa Wairebo dengan mobil putih besar yang hampir tidak muat di jalan tanah. Ia turun dengan kacamata hitam, sepatu hak tinggi yang tenggelam di tanah. Dan senyum yang dibaca Siti Aminah seperti awan sebelum badai. Ia memandang rumah itu, atapnya, tungku kayunya, ayam-ayamnya, lalu sedikit mengernyit seolah mencium sesuatu yang tidak menyenangkan. Siti Aminah melihatnya, tetapi Nadira Putri tidak. Makan malam terasa kaku, Clara Wijaya tidak menyentuh makanan, meminta air kemasan yang tidak ada, dan berbicara tentang Nadira Putri seolah gadis itu tidak berada di sana. Anak itu tidur di mana? Anak itu sekolah di sini. Anak itu makan pakai tangan. Seperti itu, padahal anak itu punya nama tetapi Clara Wijaya tidak pernah menggunakannya. Mereka menikah dengan cepat, dan 2 bulan kemudian Arman Pratama kembali membawa kabar yang mengubah segalanya. "Kita akan pindah ke Jakarta, Bu." Arman Pratama berkata bahwa Nadira Putri akan memiliki semua yang tidak bisa ia berikan di desa. Siti Aminah merasa seperti tanah di bawah kakinya berguncang namun ia tetap mengangguk dan berkata jika itu yang terbaik untuk anak itu maka semoga Tuhan memberkati mereka. Ketika Clara Wijaya pergi ke kamar mandi, Siti Aminah langsung menggenggam lengan anaknya dengan kuat dan berkata pelan, "Anakku, perempuan itu tidak." Tetapi Arman Pratama memotongnya, "Saya tahu apa yang ingin ibu katakan, tapi kali ini akan berbeda. Saya akan memberi Nadira Putri semua yang tidak pernah saya miliki." Siti Aminah melepaskan tangannya. Ia ingin mengatakan banyak hal, bahwa Nadira Putri sebenarnya sudah memiliki segalanya. Bahwa perempuan itu memandang rumah ini seperti sesuatu yang menjijikan, tetapi ia melihat wajah anaknya, campuran antara harapan dan rasa rendah diri yang sudah dibawa sejak kecil. Dan untuk pertama kalinya ia memilih diam. Bukan yang terakhir, malam sebelum mereka pergi, Nadira Putri menemukan Siti Aminah duduk di ranjang kecilnya sambil menangis. Ia belum pernah melihat neneknya menangis sebelumnya. Tidak pernah, ia duduk di sampingnya, meletakkan tangan di lututnya dan berkata, "Saya akan kembali." "Nenek," Siti Aminah mengusap wajahnya dengan celemek dan menjawab, "Rumah ini akan selalu menjadi milikmu." "Nak, selalu?" Keesokan harinya Nadira Putri naik ke mobil putih bersama tas kecil dan boneka kainnya. Sebelum berangkat Clara Wijaya berkata kepada Arman Pratama seolah gadis itu tidak mendengar dari kursi belakang, "Nanti kalau anak itu sudah lebih besar kita bisa kirim ke asrama." Arman Pratama tidak menjawab. Nadira Putri memeluk bonekanya erat dan melihat ke belakang sampai rumah sederhana itu hilang tertutup debu. Malam itu, Siti Aminah duduk di meja dengan kertas dan pensil. Pensil yang biasa dipakai Nadira Putri untuk menggambar, dan menulis sebuah surat, bukan untuk dikirim tetapi untuk disimpan. Ia menulis semua yang tidak sempat ia katakan kepada Arman Pratama. Semua yang ia lihat dari Clara Wijaya. Semua yang ia tahu akan terjadi. Ia melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam toples kaca kosong dan menaruhnya di altar kecil. "Saya simpan ini untukmu, anakku, untuk hari saat kamu kembali dan mengerti. Selama 4 tahun berikutnya setiap kali Arman Pratama mengirim uang, Siti Aminah memasukkan uang itu ke dalam toples tersebut. Ia tidak pernah mengambil 1 rupiah pun. Bahkan saat kehabisan gas, saat harus berhutang di warung Pak Budi Hartono, atau saat hanya makan nasi dengan garam, surat itu tetap berada di dasar toples menunggu. Rumah Clara Wijaya di Jakarta tidak memiliki debu. Itu hal pertama yang disadari Nadira Putri. Lantai marmer, perabotan mewah, pendingin udara yang menyala sepanjang hari dan keheningan yang berbeda dari desa. Di sana keheningan memiliki suara ayam, angin, dan kayu yang terbakar. Di sini keheningan terasa kosong seperti rumah yang tidak benar-benar dihuni. Baunya bersih tetapi bukan seperti sabun sederhana di desa, melainkan bau kimia yang membuat hidungnya tidak nyaman dan tidak membuatnya merasa pulang. "Ini kamarmu," kata Clara Wijaya pada hari pertama. Dinding putih, tempat tidur putih, tidak ada warna. Seperti hidup di dalam ruang kosong, Nadira Putri mengeluarkan boneka kainnya dan meletakkannya di atas bantal seperti yang selalu ia lakukan.
Tetapi boneka itu terlihat aneh di atas tempat tidur sempurna itu. Seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Seperti dirinya sendiri. 1 jam kemudian Clara Wijaya masuk, melihat boneka itu, dan sedikit mengernyit dengan ekspresi tidak suka. Dengan ekspresi yang sama seperti saat pertama kali melihat rumah sederhana di desa, Clara Wijaya berkata dengan nada halus namun tajam, "Kamu masih bermain dengan itu? Buang saja, Nadira Putri. Di sini kamu tidak butuh benda seperti itu." Arman Pratama berdiri di belakangnya. Nadira Putri menatap ayahnya mencari tanda. 1 kata saja. Tetapi Arman Pratama hanya membuka mulut lalu menutupnya. Menoleh ke arah Clara Wijaya. Lalu kembali menatap anaknya dan tertawa kecil. Tawa yang gugup dan pengecut, yang tidak berarti apa-apa namun berarti segalanya. Ia tidak mengatakan apapun. Nadira Putri perlahan memasukkan boneka kainnya ke dalam lemari dan tidak pernah lagi mengeluarkannya saat ada orang lain. Hanya pada malam hari saat Clara Wijaya sudah tidur, ia mengeluarkannya diam-diam dan memeluknya sambil berbisik pelan di dalam kamar putih yang sunyi. Seolah boneka itu bisa menjawab, "Apakah kamu juga merindukan nenek?" Aturan demi aturan datang seperti tetesan air, "Jangan sentuh bantal sofa. Jangan bicara seperti itu di depan teman-temanku. Itu cara bicara orang desa. Di sini tidak. Jangan makan pakai tangan, gunakan sendok." Clara Wijaya tidak pernah berteriak dan justru itu yang paling menyakitkan. Semua aturan diucapkan dengan lembut dan sopan namun menyimpan ketajaman yang melukai tanpa bekas. Ia juga perlahan mengubah Arman Pratama. Memberinya pekerjaan di perusahaan konstruksi milik ayahnya sebagai pengawas proyek yang sebenarnya hanya menjalankan perintah. Di rumah ia terus dikoreksi. "Jangan bicara seperti itu, gunakan bahasa yang benar." Dan Arman Pratama pun berhenti berbicara seperti ibunya, meninggalkan logat dan kata-kata lamanya. Suatu hari ia menemukan 3 kantong plastik hitam di depan pintu. "Itu pakaian lamamu," kata Clara Wijaya tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. "Kamu bukan lagi pekerja kasar. Berpakaianlah sesuai dirimu sekarang." Di dalamnya ada kemeja kotak-kotak lamanya dan sepatu kerja penuh semen. Arman Pratama menatapnya lama. Sebelum akhirnya membuang semuanya tanpa berkata apapun, dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Nadira Putri melihat semuanya, melihat bagaimana ayahnya semakin kecil setiap hari. Bukan secara fisik tetapi keberadaannya. Seolah-olah perlahan dihapus oleh Clara Wijaya. Suatu malam Nadira Putri mengunci diri di kamar mandi, membuka keran air untuk menutupi suara, lalu menelepon warung Pak Budi Hartono. Telepon berdering lama hingga akhirnya suara serak yang familiar menjawab, ia meminta dipanggilkan Siti Aminah, menunggu dalam keheningan panjang sampai akhirnya terdengar langkah sandal dan suara yang ia kenal di antara jutaan suara. "Anakku, halo nenek, apakah kamu baik-baik saja?" "Nadira Putri, sudah makan? Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik?" Nadira Putri menutup mata dan menggenggam gagang telepon erat. "Iya nenek, saya baik-baik saja." Di sisi lain Siti Aminah memegang telepon dengan kedua tangannya. Karena seorang nenek selalu tahu ketika cucunya berbohong. Tetapi dari ratusan kilometer jauhnya yang bisa ia lakukan hanyalah menahan rasa sakit dan berkata syukurlah. "Nak, syukurlah." Lalu menutup telepon dan berjalan pulang sendirian dengan firasat buruk yang tak bisa hilang. 4 tahun berlalu. Terdengar cepat namun terasa sangat lama. Nadira Putri kini berusia 14 tahun, berbicara dengan baik, berprestasi di sekolah, tidak pernah membuat masalah, dan seperti tidak pernah ada, ia belajar untuk mengambil ruang sekecil mungkin seolah hidupnya hanya. Sementara, bukti paling jelas terlihat dari foto-foto. Clara Wijaya selalu mengunggah foto setiap minggu tentang rumah, perjalanan, restoran, saya dan suami saya di Bali. Tetapi selama 4 tahun itu, ratusan foto, tidak satu pun menampilkan Nadira Putri. Suatu malam Clara Wijaya mengadakan makan malam bersama teman-temannya di rumah mewah itu. Malam itu Arman Pratama tidak berada di rumah. Sementara Nadira Putri sedang mengerjakan tugas sekolah di meja makan. Salah satu tamu melihatnya dan bertanya dengan nada santai, "Clara, itu anakmu ya? Sudah besar sekali." Namun Clara Wijaya bahkan tidak menoleh ke arah Nadira Putri dan menjawab dingin, "Itu bukan anak saya. Itu anaknya Arman Pratama. Saya tidak punya anak." Ia mengatakannya seperti sedang mengoreksi hal kecil. Tetapi Nadira Putri yang berdiri hanya beberapa meter dengan pensil terhenti di udara mendengar semuanya dengan jelas. Ketika Arman Pratama pulang, Nadira Putri menceritakannya, ia hanya menghela napas, melonggarkan dasinya dan berkata begitulah dia. "Nak, dia tidak bermaksud jahat. Dia menyayangimu dengan caranya sendiri." Dengan caranya sendiri. Malam itu Nadira Putri duduk di atas tempat tidur putihnya dan untuk pertama kalinya menulis surat. "Nenek tersayang,
Hari ini ada seorang wanita bertanya kepada Clara Wijaya apakah aku anaknya dan dia bilang tidak. Dia mengatakannya seperti aku ini tidak diinginkan. Kadang aku merasa memang aku tidak dibutuhkan. Nek, tapi kemudian aku ingat tungku kayu, ayam-ayam, dan suara nenek, dan perasaan itu sedikit hilang. Aku sangat merindukanmu. Di sini tidak ada tungku. Ia tidak mengirim surat itu, hanya melipatnya, menyelipkannya di bawah kasur dan mematikan lampu. Itu adalah surat pertama. Lalu datang banyak lagi. Setiap kata dari Clara Wijaya, setiap diamnya Arman Pratama, semuanya ia tulis, disobek, dilipat dan disimpan. Salah satu suratnya berbunyi, "Nenek, hari ini Clara Wijaya bilang aku tidak boleh bicara di meja makan karena caraku bicara salah. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku bicara seperti yang nenek ajarkan. Apakah itu salah? Kadang aku merasa yang salah bukan cara bicaraku tapi asal-usulku. Dan jika itu yang salah maka aku salah sepenuhnya. Karena aku berasal dari rumah nenek, dari tungku itu, dari semua yang aku cintai dan aku tidak ingin berasal dari tempat lain." Dalam beberapa surat ia tidak menulis. Ia menggambar rumah desa, ayam-ayam, Siti Aminah dengan celemeknya, semua yang Jakarta tidak miliki tetapi desa Wairebo miliki. Sampai suatu hari Selasa, ketika Nadira Putri pulang sekolah, semua surat itu hilang. Ia berlari turun dan menemukan Clara Wijaya di ruang tamu bersama Arman Pratama. Surat-surat itu terbentang di meja seperti bukti sebuah kesalahan. Clara Wijaya mengangkat salah satu surat dengan 2 jari dan berkata, "Lihat apa yang ditulis anakmu, dia merindukan ayam kampung." "Ayam," katanya lagi sambil tertawa pendek dan dingin seperti kaca pecah. "Kita beri semua ini tapi dia malah merindukan ayam." Arman Pratama hanya menatap surat. Surat itu lalu menatap Nadira Putri yang berdiri di tangga dengan tas di dada. Ia tidak berkata apapun. Nadira Putri turun, mengumpulkan surat-surat itu satu persatu tanpa suara. Memeluknya erat lalu kembali ke kamar. Ia tidak menangis karena menangis sudah lama menjadi sesuatu yang tidak ia izinkan pada dirinya sendiri. Sejak hari itu semua surat disimpan di dalam tasnya, di saku rahasia yang ia jahit sendiri agar aman dari siapapun. Bahkan dari Clara Wijaya. Sementara di desa Wairebo, Siti Aminah terus menyimpan uang di dalam toples kaca yang di dasarnya tersimpan surat yang juga tidak pernah dikirim. Mereka berdua menulis ke ruang kosong tanpa tahu satu sama lain. Pada hari ulang tahun ke-14 Nadira Putri, Arman Pratama pulang lebih awal membawa kue ulang tahun dan sebuah kotak kecil berisi kalung. "Selamat ulang tahun, anakku," katanya. Nadira Putri memeluknya dan untuk sesaat rumah itu terasa hangat, tetapi hanya sesaat, karena Clara Wijaya turun sambil memegang ponsel dan berkata, "Kita harus pergi makan malam dengan investor ayah saya malam ini. Kita tidak bisa absen, tapi ini ulang tahunnya, Clara Wijaya," kata Arman Pratama. "Saya tidak akan membuat diri saya terlihat buruk hanya karena sebuah kue kecil. Kita rayakan besok, besok, selalu besok, dan besok itu tidak pernah benar-benar datang, tidak apa-apa." "Ayah," kata Nadira Putri, "pergi saja, tidak apa-apa." Mereka pun pergi ke makan malam, meninggalkan Nadira Putri sendirian dengan kue yang tidak akan pernah dipotong. Tepat pukul 9 malam ia berusia 14 tahun dalam kesendirian total. Ia masuk ke dalam lemari, mengambil boneka kainnya dan menelepon warung Pak Budi Hartono. "Pak Budi, ini Nadira Putri. Bisa tolong panggilkan nenek saya? Hari ini ulang tahun saya." Suaranya bergetar. Pak Budi Hartono menyuruh cucunya Andi Prasetyo untuk memanggil Siti Aminah. Wanita tua itu berjalan dalam gelap menuju warung, menerima telepon, sementara Pak Budi Hartono pergi ke belakang pura-pura. Sibuk karena ia tahu kapan harus memberi ruang. "Anakku, nenek, hari ini ulang tahunku dan aku sendirian." Siti Aminah menahan rasa sesak di dadanya dan ketika berbicara suaranya tetap kuat karena seorang nenek tidak boleh runtuh saat cucunya membutuhkannya. Di sana, berdiri di belakang meja warung kecil di desa yang tidak ada di peta. Pada pukul 9:30 malam, Siti Aminah menyanyikan lagu ulang tahun untuk cucunya melalui telepon dengan suara penuh dan tanpa tergesa. Dengan keteguhan seorang wanita yang terbiasa menangis dalam diam, Nadira Putri mendengarkannya sambil duduk di lantai lemari, memeluk bonekanya dengan mata tertutup, membayangkan dirinya kembali di desa Wairebo. Setelah selesai Siti Aminah berkata, "Kamarmu di sini masih sama. Nak, gambarmu masih ada di dinding. Ayam-ayam sudah punya anak, kami menunggumu, kami menunggumu." Seolah rumah itu, ayam-ayam, tungku, dan dirinya adalah satu kesatuan yang utuh. Pukul 11 malam Arman Pratama dan Clara Wijaya pulang. Clara Wijaya tertawa dengan nada ringan. "Oh, aku lupa soal kue anak itu." Di dapur Arman Pratama berdiri melihat kue yang masih utuh dengan lilin yang belum dinyalakan. Ia mengepalkan tangan di bawah meja.
Di lorong gelap Nadira Putri berdiri menatapnya, ayah dan anak saling memandang. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Nadira Putri kembali ke kamarnya. Sementara Arman Pratama tetap berdiri menatap kue yang tidak dimakan siapapun dengan mata basah namun tetap diam. 4 hari. Kemudian Clara Wijaya memeriksa ponsel Nadira Putri dan menemukan puluhan panggilan ke nomor yang sama. Warung Pak Budi Hartono. Beberapa dilakukan larut malam. Ketika Arman Pratama pulang ia sudah menunggu dengan ponsel di tangan. Anak itu sudah 4 tahun diam-diam berbicara dengan ibumu, dia harus melepaskannya. Ini demi kebaikannya, blokir nomornya. Demi kebaikannya, Clara Wijaya selalu membungkus racun dengan kata-kata indah. Arman Pratama mengambil ponsel itu dan masuk ke pengaturan. Tangannya gemetar. Gemetar seperti seseorang yang tahu ia akan memutus satu-satunya ikatan terakhir antara anaknya dan hal paling nyata yang ia miliki. Ia menekan layar itu, nomor diblokir, ia masuk ke kamar dan tidak makan malam. Ketika Nadira Putri menelepon sore itu, layar hanya menunjukkan nomor tidak tersedia. Ia mencoba lagi dan lagi dengan hasil yang sama. Tidak ada suara, tidak ada lagu ulang tahun, tidak ada lagi kata kami menunggumu. Sesuatu di dalam diri Nadira Putri padam, bukan hancur, tetapi padam, dan minggu itu belum berakhir. 3 hari kemudian Nadira Putri membuka laci tempat ia menyimpan foto ibunya. Foto yang diberikan oleh Siti Aminah saat ia berusia 7 tahun dan selalu ia sentuh setiap malam seperti doa. Tetapi laci itu kosong. Kamu mencari sesuatu? Tanya Clara Wijaya dari ruang tamu. Fotoku? Foto ibuku? Jawab Nadira Putri. Oh itu? Aku sudah membuangnya. Sudah tua dan kotor. Kamu tidak perlu benda seperti itu di sini. Ini bukan lagi hidupmu. Suara neneknya sudah diambil darinya. Sekarang wajah ibunya juga dihapus. Nadira Putri naik ke kamarnya, menutup pintu dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun ia tidak menangis, tidak menulis surat, tidak bersembunyi di lemari. Ia hanya berpikir tentang jalan tanah di desa, tentang ayam-ayam, tentang suara Siti Aminah yang berkata kami menunggumu, dan tentang kalimat kakeknya Hadi Santoso yang kini akhirnya ia pahami. Orang kaya punya banyak hal, tetapi orang miskin punya orang-orang yang mereka cintai. Di rumah itu Nadira Putri tidak punya apapun. Tidak ada foto, tidak ada suara, tidak ada pelukan ulang tahun, bahkan namanya tidak pernah disebut oleh Clara Wijaya. Tetapi di desa Wairebo ia memiliki segalanya. Pukul 3 pagi ia bangun, memasukkan semua yang ia miliki ke dalam tas, surat-suratnya, boneka kain dari lemari. Uang sekitar Rp500.000 dari sisa belanja dan koin yang ia kumpulkan, ditambah uang kecil yang diberikan oleh pembantu rumah pada hari ulang tahunnya. Satu-satunya orang yang mengingatnya, ia meninggalkan. Satu catatan di atas bantal, jangan cari aku pergi ke tempat di mana aku dicintai. Lalu berjalan menuju terminal bus tanpa menoleh ke belakang, ia tidak melarikan diri. Ia sedang kembali ke satu-satunya hal yang tidak bisa diambil darinya. Karena terlalu jauh dan terlalu sederhana untuk dianggap penting oleh Clara Wijaya. Sebuah rumah desa, seorang nenek, tungku kayu, dan janji kecil yang pernah ia ucapkan, aku akan kembali. Nenek, apa yang terjadi dalam beberapa jam berikutnya adalah hal paling sulit dan paling berani yang pernah dilakukan oleh Nadira Putri dalam hidupnya. Karena memutuskan itu satu hal. Tetapi berjalan sendirian di dini hari menuju tempat yang sangat jauh dengan hanya boneka kain dan beberapa lembar uang lusuh adalah hal yang berbeda. Nadira Putri berjalan selama 40 menit menuju terminal bus Jakarta. Ia hafal jalannya karena biasa melewati rute itu saat sekolah. Ia tiba sebelum loket dibuka dan duduk di bangku plastik dengan tas di pangkuan dan boneka. Di pelukan, seorang wanita yang sedang menyapu lantai menatapnya dengan heran, tetapi Nadira Putri menatap balik tanpa menunduk. Pada usia 14 tahun ketika semuanya sudah diambil darimu, rasa takut tidak hilang, tetapi tidak lagi mengendalikanmu. Dengan uang yang ia miliki ia membeli tiket ke Surabaya. Sejauh itu yang mampu ia bayar. Setelah itu ia harus mencari cara sendiri. Bus berangkat pukul 6 pagi. Nadira Putri duduk di dekat jendela dan melihat dunia itu perlahan tertinggal. Perumahan mewah, kolam renang, mobil-mobil mahal, semua yang tidak pernah menjadi miliknya. Ia tidak merasa kehilangan, ia merasa lega. Setibanya di Surabaya ia turun dan berdiri di pinggir jalan dengan tas di bahunya. Ia tidak punya rencana, tetapi ia punya arah, truk lewat, mobil lewat, waktu terus berjalan. 1 jam berlalu hingga akhirnya sebuah mobil pick-up tua yang penuh dengan kotak sayur berhenti di pinggir jalan. Wanita yang mengemudi, Ibu Rina Kusuma, menurunkan kaca jendela dan bertanya, kamu mau kemana? Nak, Nadira Putri menjawab, ke desa Wairebo di pegunungan. Kamu masih terlalu kecil untuk pergi sendirian, kata Ibu Rina Kusuma.
Nadira Putri menatapnya dan berkata, saya tidak sendirian. Nenek saya menunggu saya. Itu bohong karena Siti Aminah tidak tahu ia sedang dalam perjalanan. Tetapi Ibu Rina Kusuma tetap membukakan pintu dan membiarkannya naik. Perjalanan panjang melewati jalan tanah, debu beterbangan dan panas yang memukul wajah seperti tamparan. Nadira Putri diam sepanjang perjalanan, memandangi pemandangan berubah dari kota ke desa, dari jalan aspal ke tanah, dan setiap kilometer yang dilewati membawa kembali kenangan, bukan sebagai kenangan tetapi seperti pukulan. Kata-kata kamu seperti orang desa, bayangan foto ibunya di tempat sampah, nomor yang diblokir, kue ulang tahun yang tidak pernah dipotong, tawa Clara Wijaya, dan diamnya Arman Pratama. Setiap ingatan itu adalah langkah menjauh dari Jakarta dan semakin dekat ke rumah sederhana yang ia rindukan. Di desa Wairebo, Siti Aminah terbangun pukul 3 pagi tanpa tahu alasan, tidak ada suara, tidak ada apapun, tetapi sesuatu menariknya keluar dari tidur seperti selimut yang ditarik. Ia bangun, berjalan ke altar kecil dan menyalakan lilin. Toples kaca itu masih di sana, penuh dengan uang dengan surat yang tertidur di dasar. Siti Aminah memandangnya beberapa saat lalu berdoa. Kemudian kembali ke tempat tidur tetapi tidak bisa tidur lagi. Saat fajar ia keluar menyapu halaman seperti yang ia lakukan setiap hari selama 4 tahun terakhir, menyapu jalan tanah seolah sedang mempersiapkan sesuatu. Seolah sedang menunggu seseorang, lalu ia mengangkat kepalanya dan melihat di ujung jalan. Di bawah langit oranye pagi hari, sosok seorang gadis kurus dan kotor dengan tas di bahu dan sesuatu dipeluk di dadanya berjalan cepat, lalu semakin cepat, lalu berlari. Siti Aminah menjatuhkan sapunya ke tanah tanpa menyadarinya karena gadis yang berlari itu bukan lagi anak kecil. Ia telah tumbuh. Rambutnya panjang, tubuhnya kurus, wajahnya berubah, tetapi cara berjalannya sama, cara berlarinya sama, dan di pelukannya masih boneka kain yang sama yang pernah dijahit oleh Siti Aminah bertahun-tahun lalu. Nadira Putri berhenti di depan rumah, mereka saling menatap. 4 tahun terasa seperti 1 detik ketika dua orang yang saling merindukan akhirnya bertemu. Siti Aminah tidak bertanya apapun, tidak bertanya bagaimana kamu sampai di sini atau apakah mereka tahu kamu datang. Ia hanya membuka kedua tangannya dan Nadira Putri runtuh ke dalam pelukannya seperti tembok yang akhirnya roboh setelah lama menahan beban. Ia menangis, menangis seperti tidak pernah ia lakukan selama 4 tahun. Semua yang ia tahan di lemari, di tempat tidur putih, di kamar mandi dengan air mengalir, semuanya keluar. Siti Aminah memeluknya erat tanpa melepaskan sedetik pun, mengusap rambutnya dan berkata, kamu sudah pulang. Anakku, hari-hari pertama berlalu dalam keheningan. Nadira Putri tidak banyak bicara, bangun pagi, duduk di dekat tungku seperti saat ia masih kecil dan hanya memperhatikan Siti Aminah memasak, tidak membantu, hanya melihat seolah ingin memastikan semuanya masih ada. Tetapi Siti Aminah melihat sesuatu yang menyakitkan dalam diam. Nadira Putri hampir tidak makan, mengambil porsi kecil dan meninggalkan setengahnya. Setiap kali Siti Aminah menambahkan makanan ke piringnya, ia berkata pelan, tidak, Nenek, sudah cukup, saya tidak mau merepotkan, seolah makan adalah sebuah kesalahan. Nadira Putri meminta izin untuk segala hal, untuk duduk, untuk mengambil air, untuk pergi ke kamar mandi. Ia terus meminta maaf hanya karena dirinya ada. Maaf merepotkan, Nenek, maaf membuat suara, maaf. Pagi pertama saat Siti Aminah menyalakan tungku kayu, Nadira Putri duduk di sampingnya seperti saat masih kecil. Siti Aminah menyajikan sepiring nasi hangat dengan tempe dan sambal seperti biasa, penuh dan layak. Nadira Putri menatap piring itu lalu menatap neneknya dan bertanya, pelan, apakah saya boleh menghabiskan semuanya? Nenek, apakah ini terlalu banyak? Siti Aminah harus membalikkan badan, pura-pura sibuk dengan masakan padahal semuanya sudah selesai. Ia hanya butuh 1 detik agar cucunya tidak melihat wajahnya. Karena saat itu ia benar-benar mengerti apa yang telah dilakukan pada anak itu. Mereka telah mengajarinya bahwa makan adalah sesuatu yang bisa diambil darinya. Bahwa keberadaannya adalah beban. Bahwa ia harus meminta izin untuk hidup, dan itu tidak diajarkan dengan kekerasan, tetapi dengan diam, dengan porsi kecil, dengan kata-kata yang terlihat seperti aturan baik namun sebenarnya adalah penjara. Ketika ia berbalik, Siti Aminah berkata, di rumah ini kamu boleh makan sebanyak yang kamu mau, Nak, dan kalau kamu ingin tambah masih ada, di sini tidak ada yang akan mengatakan itu berlebihan. Nadira Putri makan perlahan seperti seseorang yang sedang belajar kembali sesuatu yang dulu sudah ia ketahui. Pada malam hari ia sering bermimpi buruk. Siti Aminah mendengarnya dari tempat tidur kecilnya. Gadis itu berbicara dalam tidur dengan suara pelan yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Ia membiarkannya tidur di tempat tidurnya seperti dulu.
Nadira Putri meringkuk di dekatnya dan akhirnya bisa tenang. Siti Aminah tidak bertanya, tidak memaksa. Ia hanya memasak, memeluk, bangun pagi membuatkan makanan, dan menunggu. Pada hari ketiga Nadira Putri masuk ke kamar kecil di balik tirai dan berhenti di ambang pintu. Semuanya masih sama, tempat tidur kecil, selimut lama, baju kecil yang kini sudah terlalu sempit, gambar di dinding dirinya dan Siti Aminah dikelilingi ayam kampung yang mulai memudar. Dan di altar kecil ada toples kaca penuh uang. Siti Aminah berdiri di belakangnya dan berkata itu untuk masa depanmu. Nak, saya tidak pernah mengambil satu pun. Dengan ayam-ayam dan dapur saya sudah cukup. Nadira Putri menatap toples itu. 4 tahun uang yang dikirim oleh Arman Pratama. 4 tahun di mana Siti Aminah hidup sederhana. Bahkan berhutang namun tidak menyentuh uang itu karena itu milik cucunya. Sesuatu di dalam dirinya akhirnya pecah. Tetapi kali ini bukan seperti dulu yang diam dan tertahan. Kali ini ia menangis sambil menatap neneknya dan mulai bercerita. Menceritakan semua, setiap kata dari Clara Wijaya, setiap diamnya Arman Pratama. Foto-foto di mana ia tidak pernah ada, ulang tahun yang tidak pernah dirayakan, surat-surat yang dibacakan dengan ejekan, nomor yang diblokir, foto Lestari Dewi yang dibuang. Semuanya, Siti Aminah mendengarkan tanpa menyela, tanpa berlebihan, tanpa menyalahkan siapapun. Ketika Nadira Putri selesai, ia memegang wajah cucunya dengan kedua tangan dan berkata ibumu pasti bangga padamu. Nak, karena kamu mengerti arti cinta yang sebenarnya. Lalu ia memeluknya dan kembali ke dapur untuk memasak. Karena itulah yang dilakukan seorang nenek ketika dunia runtuh. Mereka memasak dan menunggu semuanya perlahan kembali utuh. Namun di dalam hati, di tempat yang tidak terlihat siapapun, Siti Aminah sedang mengambil sebuah keputusan. Karena semua yang diceritakan oleh Nadira Putri hanya menguatkan apa yang sebenarnya sudah ia ketahui sejak lama. Apa yang sudah ia tulis dalam surat 4 tahun yang lalu. Dan sekarang ketika Arman Pratama datang, ia harus mengatakan semuanya. Seluruh kebenaran, termasuk kesalahannya sendiri. Pada hari keempat Siti Aminah pergi ke gereja desa. Bukan hari Minggu dan tidak ada misa. Tetapi Pastor Daniel Saputra selalu ada di sana. Menyapu halaman atau memperbaiki bangku tua yang sudah jarang dipakai. Gereja kecil di desa Wairebo itu sederhana, dinding kayu, atap yang berderi tertiup angin, dan patung yang sudah usang. Tetapi bagi Siti Aminah itu adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa berbicara tanpa gemetar. Pastor, anak itu sudah pulang. Pastor Daniel Saputra menghentikan pekerjaannya. Nadira Putri datang sendiri. Berjalan jauh dari Jakarta, dia baru 14 tahun dan datang sendirian. Siti Aminah duduk dan menatap lantai. Dia menceritakan semuanya. Pastor, apa yang dilakukan oleh Clara Wijaya? Apa yang dibiarkan oleh Arman Pratama? Semuanya? Pastor duduk di sampingnya dan bertanya apakah Arman Pratama tahu. Dan apa yang akan Anda lakukan sekarang? Siti Aminah terdiam cukup lama karena yang harus ia katakan bukan hanya tentang Clara Wijaya atau Nadira Putri. Tetapi juga tentang dirinya sendiri. Saya juga diam. Pastor, katanya pelan sambil menunduk. Ketika Arman Pratama membawa anak itu pergi. Saya menelepon warung Pak Budi Hartono untuk menanyakan kabar mereka dan dia selalu bilang semuanya baik-baik saja. Tetapi saya mendengar hal-hal lain. Saya mendengar caranya berbicara berubah. Caranya menutup telepon dengan cepat saat Clara Wijaya datang. Suatu kali dia pulang ke desa. Satu-satunya kali dalam 4 tahun. Dan saya melihatnya meminta izin untuk segala hal melalui telepon. Untuk tinggal 1 malam lagi. Untuk membeli sesuatu. Bahkan untuk bernapas. Tangannya gemetar setiap kali ponselnya berbunyi. Anak saya gemetar. Saat itu saya tahu dia tidak hidup bebas. Dia seperti terikat, tetapi saya tetap diam. Saya pikir itu pilihannya. Hidupnya, bahwa saya tidak berhak ikut campur. Pastor Daniel Saputra memandangnya lama, dan sekarang anak itu juga datang dalam keadaan gemetar. Ia meminta izin untuk makan, meminta maaf karena ada. Dia baru 14 tahun tetapi sudah merasa seperti itu. Suara Siti Aminah akhirnya bergetar untuk pertama kalinya, jika saya berbicara 4 tahun lalu mungkin semua ini tidak akan terjadi. Pastor Daniel Saputra meletakkan tangan di bahunya dan berkata Anda diam karena cinta. Tetapi sekarang cucu Anda berbicara dengan langkahnya, dia berjalan sendiri sampai ke sini. Sekarang bukan waktunya diam. Ketika Arman Pratama datang katakan semuanya. Siti Aminah mengangguk. Itulah yang paling saya takutkan. Pastor, karena kebenaran itu juga termasuk bahwa saya diam. Ia keluar dari gereja dengan keputusan yang sudah bulat, dan ia tahu Arman Pratama akan datang. Karena seorang ayah yang masih memiliki hati pasti akan mencari anaknya dan mendengar kebenaran sepenuhnya,
Bukan hanya tentang apa yang dilakukan oleh Clara Wijaya, tetapi juga apa yang dilihat dan disembunyikan oleh Siti Aminah. Pagi itu sekitar pukul 7. Arman Pratama menemukan catatan yang ditinggalkan. Jangan cari aku pergi ke tempat di mana aku dicintai. Tidak ada alamat, tidak perlu, ia tidak perlu berpikir lama, hanya ada satu tempat di dunia di mana anaknya merasa dicintai. Ia memeriksa kamar, tas tidak ada, boneka tidak ada, lemari terbuka, dan ia langsung berlari keluar. Clara Wijaya berdiri di dapur sambil memegang cangkir kopi ketika Arman Pratama mengatakan bahwa Nadira Putri sudah pergi. Ia membaca catatan itu, meletakkannya di meja dan berkata hubungi polisi. Ini akan membuat kita terlihat buruk. Ia tidak bertanya apakah anak itu baik-baik saja. Tidak bertanya di mana dia, yang ia katakan hanya bahwa ini akan merusak citra mereka. Arman Pratama langsung menelepon warung Pak Budi Hartono. Telepon berdering beberapa kali sampai suara serak yang familiar menjawab. Ia meminta berbicara dengan ibunya dan menunggu. Lalu dari kejauhan ia mendengar tawa kecil. Tawa seorang anak yang ia kenal lebih dari suara apapun di dunia. Nadira Putri ada di sana. Lututnya melemah, ia bersandar ke dinding dan menutup mata. Clara Wijaya memandangnya dari dapur dengan tangan bersilang dan berkata, biarkan saja dia tinggal dengan neneknya, itu lebih baik untuk kita. Aku sudah bilang anak itu hanya membawa masalah. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun Arman Pratama benar-benar menatap Clara Wijaya. Tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa terikat, ia melihatnya seperti yang dilihat oleh Siti Aminah dan Nadira Putri. Dan ia akhirnya melihat kebenaran, saya akan menjemput anak saya. Clara Wijaya berdiri di depan pintu dan berkata jika kamu pergi jangan kembali. Kamu tidak akan memiliki apa-apa. Dengar itu, tidak ada apa-apa. Arman Pratama melewatinya tanpa menoleh, mengambil kunci mobil hitam milik Clara Wijaya yang selama ini tidak pernah diizinkan untuk ia gunakan, dan langsung pergi tanpa peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Perjalanan panjang 8 jam membawanya kembali ke desa. 8 jam melewati jalan tanah, debu, dan kesunyian. 8 jam untuk memikirkan semua kesalahan yang telah ia lakukan dan semua yang ia biarkan terjadi. Saat matahari mulai terbenam ia tiba di desa Wairebo, memarkir mobilnya di ujung jalan dan berjalan masuk. Rumah sederhana itu masih sama, atap seng, tungku kayu, halaman dengan ayam kampung, dan di sana duduk di batu yang sama seperti bertahun-tahun lalu. Nadira Putri, bukan lagi anak kecil tetapi seorang remaja kurus dengan rambut panjang, memberi makan ayam dengan gerakan yang sama seperti dulu. Ketika ia melihat ayahnya, tidak ada kegembiraan di matanya. Hanya ketakutan karena ia pikir ayahnya datang untuk membawanya kembali. Saya tidak datang untuk membawamu pulang, anakku, kata Arman Pratama pelan dari kejauhan. Saya datang karena saya harus mendengar sesuatu yang seharusnya saya dengar sejak lama. Siti Aminah muncul di pintu, menatapnya tanpa memeluk, menyuruhnya duduk di dapur, memberinya air dan mulai berbicara. Ia menceritakan semua yang dikatakan oleh Nadira Putri. Ulang tahun yang tidak pernah dirayakan, makanan yang dibatasi, foto-foto di mana anaknya tidak pernah ada, foto Lestari Dewi yang dibuang, nomor yang diblokir, surat-surat yang dibaca dengan ejekan. Lalu ia juga menceritakan bagiannya sendiri, panggilan telepon di mana Arman Pratama terdengar berbeda. Kunjungan singkat di mana ia melihat anaknya gemetar setiap kali ponsel berbunyi. Tanda-tanda yang ia lihat tetapi ia abaikan. Saya juga bersalah, anakku, kata Siti Aminah sambil menangis. Saya diam karena saya pikir itu pilihanmu. Tetapi itu bukan pilihanmu, itu ketakutanmu. Arman Pratama mendengarkan semuanya tanpa berkata apapun. Ketika ibunya selesai, ia tidak marah, tidak membela diri, tidak mencari alasan, ia hanya menundukkan kepala dan menangis. Menangis seperti seorang pria yang akhirnya menyadari bahwa ia bukan hanya korban, tetapi juga bagian dari kesalahan itu karena ia memilih untuk diam. Nadira Putri berdiri di ambang pintu kamar kecil di balik tirai, mengamati semuanya tanpa mendekat, tanpa memeluk. Ia belum siap memaafkan, tetapi ia tetap melihat dan untuk saat itu sudah cukup. 2 hari kemudian Clara Wijaya datang, mobil putih yang sama seperti pertama kali dulu berhenti di ujung desa Wairebo, mengangkat debu yang terlihat dari seluruh desa. Ia turun dengan sepatu hak tinggi yang tenggelam di tanah, kacamata hitam dan sikap seseorang yang datang untuk mengambil kembali sesuatu yang ia anggap miliknya. Ia tidak datang untuk Nadira Putri, ia datang untuk Arman Pratama. Karena bagi Clara Wijaya ini bukan soal cinta melainkan kontrol. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju rumah sederhana itu. Panas matahari menyengat wajahnya. Ayam-ayam di halaman memandangnya seolah tahu ia bukan bagian dari tempat itu. Ia melihat sekeliling dengan rasa jijik yang sama seperti 4 tahun lalu. Atap seng,
tungku kayu, pakaian yang dijemur, lalu berkata keras agar semua orang mendengar, "Jadi kamu benar-benar mau menukar semua yang kita miliki dengan ini, Arman Pratama?" Tetapi kali ini Arman Pratama tidak sendirian, para tetangga sudah berkumpul. Pak Budi Hartono berdiri di depan warungnya. Pastor Daniel Saputra duduk di kursi plastik dekat tungku. Dan Siti Aminah berdiri di depan rumah dengan apron sederhana. Arman Pratama melangkah maju dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun ia berbicara. Tidak berteriak, tidak menghina, tetapi mengulang satu persatu semua yang telah terjadi. Kamu melarang dia makan banyak, kamu mengatakan dia seperti orang desa, kamu membuang foto ibunya yang sudah meninggal, kamu menghapus nomor neneknya, kamu menghapusnya dari semua foto. Kamu berkata kamu tidak punya anak, dan pada ulang tahunnya yang ke-14, satu-satunya yang mengingat hanyalah suara dari telepon. Tua di warung ini, Clara Wijaya mundur selangkah, "Kamu berlebihan. Aku hanya ingin mendidiknya." Dari pintu Siti Aminah berbicara dengan suara tenang namun tegas. "Mendidik?" Anak itu datang dengan gemetar, meminta izin untuk makan, meminta maaf karena ada. "Itulah yang Anda ajarkan?" Clara Wijaya langsung mengubah sikap, matanya dipenuhi air mata yang datang tepat waktu. "Semua yang kulakukan untuk kita, Arman Pratama, aku memberimu kehidupan. Aku mengeluarkanmu dari tempat ini. Tanpa aku kamu bukan siapa-siapa." Arman Pratama menatapnya dan menjawab, "Tidak. Kamu membeliku dan aku membiarkan diriku dibeli. Tetapi anakku tidak akan pernah aku jual." Wajah Clara Wijaya mengeras, air matanya hilang secepat datangnya. "Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Kamu akan kembali bekerja keras di bawah panas matahari." Arman Pratama menjawab, "Lebih baik bekerja keras bertahun-tahun daripada 1 hari lagi di rumahmu." Pastor Daniel Saputra berdiri perlahan, melangkah maju dengan tangan terlipat dan berkata, dengan suara yang tenang namun kuat, "Ibu, Anda datang dengan mobil, tetapi Anda akan pergi lebih miskin dari siapapun di desa ini. Karena di sini semua orang memiliki seseorang, dan Anda tidak memiliki siapapun." Clara Wijaya mengatupkan rahang, berbalik dan berjalan menuju mobilnya. Semuanya tampak sudah selesai. Tetapi pada saat itu pintu rumah terbuka dan Nadira Putri melangkah keluar. Nadira Putri berdiri di balik pintu dan mendengar semuanya. Lalu berjalan mendekati Clara Wijaya yang sudah memegang gagang pintu mobil. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak menghina. Ia berbicara dengan suara tenang milik seseorang yang sudah menghabiskan semua kata-katanya dalam surat yang tidak pernah dibaca, dan kini hanya tersisa satu kalimat. "Aku tidak pernah meminta semua yang kamu punya. Aku hanya ingin ayahku memelukku tanpa harus meminta izin darimu." Clara Wijaya terdiam. 1 detik, 2 detik, tidak ada jawaban karena kebenaran dari seseorang yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan tidak bisa dibantah. Ia masuk ke mobil, menutup pintu dan pergi. Mobil putih itu menjauh di jalan tanah sambil meninggalkan debu yang selama ini ia benci. Itulah terakhir kalinya ia melihat desa Wairebo, tidak ada yang mengejar, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang merindukannya. Seminggu kemudian Arman Pratama berdiri di atas atap seng yang dulu tidak pernah ia selesaikan. Kini ia memperbaikinya dengan tangannya sendiri, dengan paku yang dibeli dari warung Pak Budi Hartono, dengan tenaga yang sama seperti saat ia masih bekerja keras dulu. Tangannya sakit tetapi ia tidak peduli karena ia merindukan rasa itu. Di bawah Siti Aminah memasak di tungku dan Nadira Putri memberi makan ayam serta anak-anak ayam yang baru menetas. Rumah itu masih sama tetapi semuanya terasa berbeda. Arman Pratama turun dari atap dan duduk di samping ibunya. Sulit baginya untuk mulai berbicara. "Maafkan aku, Ibu, karena aku membiarkan diriku dikendalikan, karena aku diam, karena aku berhenti pulang." Siti Aminah menatapnya dan berkata, "Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya butuh kamu tetap di sini." Arman Pratama mengangguk lalu masuk ke kamar kecil dan mengambil toples kaca dari altar untuk menghitung uang dan merencanakan perbaikan rumah. Ia membalikan toples itu ke meja. Koin dan uang kertas jatuh satu persatu dan di bagian paling bawah ada selembar kertas tua yang terlipat. Ia membukanya dan langsung mengenali tulisan ibunya. Tanggalnya 4 tahun lalu. Hari ketika ia membawa pergi Nadira Putri. Ia membaca dalam diam. Surat itu mengatakan segalanya, bahwa Clara Wijaya akan mengubah cara bicaranya, membuang pakaiannya, menjauhkannya dari desa, membuatnya bekerja seperti orang suruhan, dan yang paling buruk bukan itu. Yang paling buruk adalah apa yang akan ia lakukan pada anaknya, karena kamu bisa berubah tetapi anak itu tidak, dan itulah yang tidak akan pernah ia maafkan. Di baris terakhir tertulis, "Aku tidak mengirim surat ini karena aku tahu kamu tidak akan membacanya. Aku menyimpannya di sini bersama uangmu yang tidak pernah aku gunakan untuk hari ketika kamu kembali dan akhirnya mengerti." Arman Pratama mengangkat kepala dan melihat Siti Aminah berdiri di pintu sambil menatap lantai.
Ia tahu apa yang sedang dibaca oleh anaknya. Kenapa ibu tidak mengirim surat itu kepadaku? Tanya Arman Pratama. Karena kalau ibu kirim, kamu akan mengira ibu hanya ikut campur dan tidak ingin kamu pergi. Padahal kamu harus menyadarinya sendiri. Jawab Siti Aminah. Arman Pratama bangkit dan memeluk ibunya erat. Seperti saat ia masih kecil sebelum dunia berubah. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun Siti Aminah menangis tanpa menahan diri. Nadira Putri masuk ke kamar kecil tanpa berkata apapun. Mengambil kapur dan menggambar di dinding di samping gambar lamanya. Kini ada 3 sosok, dirinya, Siti Aminah, dan Arman Pratama. Serta 1 sosok kecil bersayap. Di bawahnya, tanpa perlu dijelaskan itu adalah Lestari Dewi. Arman Pratama melihatnya dari pintu dan untuk pertama kalinya berbicara tentang Lestari Dewi tanpa mengalihkan pandangan. Dia memiliki mata yang sama denganmu dan keberanian yang sama. Nadira Putri menatapnya, belum memeluknya, tetapi tersenyum kecil. Senyum pertama setelah bertahun-tahun. Dan itu sudah menjadi awal dari sesuatu yang baru. Rumah sederhana itu tidak berubah. Dindingnya masih miring, tungkunya masih menyala dengan kayu. Air masih diambil dari sumur, atapnya masih berderi tertiup angin, tetapi kini rumah itu terasa penuh. Siti Aminah sudah tahu sejak awal apa yang akan terjadi. Ia menuliskannya dalam surat dan menyimpannya bersama uang yang tidak pernah ia sentuh. Arman Pratama butuh 4 tahun untuk memahami apa yang ibunya sudah tahu sejak lama. Dan Nadira Putri, gadis kecil yang dulu belajar memasak dengan sederhana, justru menjadi yang paling berani di antara mereka. Karena ia adalah satu-satunya yang berani mengatakan kebenaran dengan tindakannya, berjalan sendiri menuju tempat di mana ia seharusnya berada tanpa meminta izin dan tanpa menunggu diselamatkan, dan kata-kata Hadi Santoso yang selalu diingat, bahwa orang kaya memiliki banyak hal tetapi orang miskin memiliki orang-orang yang mereka cintai, akhirnya menjadi nyata, karena di rumah itu kini mereka memiliki keduanya. Orang-orang yang saling mencintai dan masa depan. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Nadira Putri? Apakah kamu akan pergi, bertahan, atau kembali seperti dirinya untuk menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang? Karena terkadang hal paling berani bukanlah pergi, tetapi kembali.